Salam pemirsa, kami dari Asyik Jakarta mengucapkan puji Tuhan bahwa kita boleh bertemu kembali dalam acara inspirasi dan motivasi. Dan pada kali ini kita akan membicarakan mengenai komunikasi di dalam keluarga. Dan di studio sudah ada Bapak Ruben Lewi L. Dero, seorang motivator komunikasi dan public speaking. Ya. Salam pemirsa. Apa kabar Pak? Baik. Puji Tuhan. Baik pemirsa, sebelum kita mulai diskusi mengenai komunikasi dalam keluarga, kita akan berdoa dulu mengundang Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan berkat-Mu pada pagi ini Tuhan, pada acara inspirasi dan motivasi ini, kami ingin membicarakan mengenai komunikasi dalam keluarga. Sertai kami Tuhan, kirimkan Roh-Mu, sehingga diskusi ini boleh membawa berkat dan kebaikan bagi pemirsa kami. Ya Tuhan, dengarkan doa kami Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Saudara Ruben, mengapa ini komunikasi di dalam keluarga ini sangat penting di zaman sekarang ini? Silakan Pak. Iya, sebenarnya komunikasi dalam keluarga itu bukan hanya di zaman sekarang penting, tetapi itu memang dari dulu memang harus penting. Dan semakin menjadi sangat penting ketika kita hidup di era global. Kenapa? Karena dunia sekarang ini sangat dynamic dan itu membutuhkan kekuatan ekstra. Dan kekuatan ekstra itu hanya bisa dimungkinkan jika kita banyak mendapat kekuatan-kekuatan dari orang-orang di sekitar kita. Nah, keluarga sendiri itu adalah unit terkecil di mana semua yang terlibat di dalamnya itu memiliki kedekatan yang tingkat tinggi. Dalam arti semua orang dalam keluarga itu sangat dekat dan sangat saling berpengaruh satu sama yang lain. Jadi disinilah bisa kita lihat betapa pentingnya keluarga itu, terutama komunikasi, karena disinilah kita dicetak. Ini yang menjadi foundation atau dasar ke depannya kita, baik dalam dunia sosial maupun dalam dunia profesional. Iya, kadang-kadang Pak Ruben ini komunikasi tidak selalu menyenangkan. Ya. Sering terjadi perbedaan pendapat, sering juga menjadi perselisihan. Ya. Bagaimana ini komunikasi dalam keluarga Pak, supaya ini suatu yang menyenangkan sehingga satu sama lain ingin selalu berkomunikasi dan menggunakan waktunya dengan baik supaya berkomunikasi, karena ini sesuatu yang menyenangkan. Silakan Pak Ruben. Iya, memang faktor-faktor yang menyebabkan komunikasi itu bisa berjalan dengan baik itu memang banyak faktor. Tetapi setidaknya sesuatu bisa menyenangkan kalau gangguannya tidak ada. Nah, kalau berbicara soal gangguan itu juga akan banyak, tetapi kalau mau dikelompokkan setidaknya ada 3 gangguan yang harus dihindari ketika komunikasi dalam keluarga itu diterapkan. Pertama, gangguan yang disebut gangguan internal. Gangguan internal ini adalah gangguan yang timbul akibat diri seseorang itu mengalami gangguan, sehingga komunikasi bisa terhambat. Misalnya ketika seseorang merasa gerah, seseorang merasa capek, maka komunikasi itu akan terganggu. Nah, kemudian ada juga yang namanya gangguan eksternal. Jadi gangguan yang timbul bukan karena diri orang tersebut, tetapi karena lingkungan di sekitarnya. Misalnya ketika dalam keluarga itu terjalin komunikasi, kemudian banyak suara ribut. Nah, menurut penelitian ini kan gelombang suara yang amplitudo dan frekuensi tertentu itu bisa mempengaruhi mood seseorang. Jadi akhirnya terjadi gangguan. Mungkin yang berkomunikasi ini awalnya ketawa ketiwi, bahagia, tetapi dengan suara yang keras akhirnya mereka menjadi tegang dan marah. Nah, kemudian ada juga yang namanya gangguan semantik. Semantik ini ada terkait dengan emosi. Jadi mungkin karena lihat anak kita yang mungkin dia melucu dan kita tidak suka dengan gaya itu, akhirnya kita marah. Ngapain sih dulu dandan seperti itu misalnya. Nah, faktor-faktor inilah yang harus kita hindari. Tetapi kita harus percaya bahwa ketika kita menyiasati kondisi, maka gangguan-gangguan ini bisa kita hindari. Sehingga komunikasi dalam keluarga itu bukan lagi menjadi masalah, tetapi menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Jadi kadang-kadang terjadi juga ada gangguan ya Pak, tapi sebetulnya gangguan itu bisa kita atasi ya. Ya, kadang-kadang memang ada juga kesalahan-kesalahan, kadang-kadang kita nggak sadari Pak ya.
ternyata waktu kita berkomunikasi di dalam keluarga itu, keluarga yang saling menyadari kalau kita melakukan kesalahan di dalam berkomunikasi. Gimana ini Pak? Mungkin Pak Ruben kasih Iya, penjelasan Pak. ini menarik sekali ya. Kesalahan yang sering terjadi dalam komunikasi dalam keluarga ya, faktor yang menyebab kenapa sampai banyak masalah terjadi. Itu memang yang paling penting itu adalah tidak dekat satu sama yang lain, kemudian tidak mendengar. Oh, Iya. Kenapa saya harus tekankan dua ini? Kalau misalnya seseorang itu tidak dekat, ya, maka rawan sekali timbul kesalahpahaman, ya kan? Nah, walaupun kita punya niat yang baik, misalnya nih, saya sama adik saya sangat mencintai adik saya sangat menghormati orang tua saya. Tetapi karena tidak dekat, kita tidak saling tahu sebenarnya kebutuhan Anda tuh apa. Sehingga niat baik di sini seolah-olah tidak punya power karena tidak ada kedekatan, tidak ada saling tahu satu sama yang lain. Kemudian kesalahan yang sering terjadi itu adalah tidak mendengar. Banyak orang mungkin ya, terutama hubungan kakak ke adik misalnya atau orang tua ke anak ya, seringkali lebih mendominasi sehingga lawan bicara merasa diabaikan. Nah, dalam ilmu komunikasi sendiri terutama public speaking, karena saya berkecimpung di public speaking ya, mendengar itu sesuatu yang sangat penting. Bahkan saya berani sarankan ke orang-orang ketika Anda berbicara, Anda harus mendengar 4 kali sebelum Anda berbicara sekali. Nah, ini penting sekali karena dengan kita mendengar, kita akan menerima banyak informasi. Nah, modal informasi ini yang akan jadi modal penting kita untuk bisa memberikan yang terbaik. Sebenarnya kenapa komunikasi itu menyenangkan dalam keluarga? Karena kita merasa dipahami, kita merasa dihargai, kita merasa kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi. Dan yang paling penting dalam komunikasi itu adalah kebutuhan mental kita. Nah, disinilah perlunya yang namanya kasih sayang. Karena memang pakar-pakar komunikasi di dunia, public speaking juga sebenarnya akhirnya mendapat satu hubungan yang nyata bahwa sesungguhnya public speaking itu adalah ilmu kasih sayang. Karena di situ kita bercerita tentang diri kita, tentang orang lain, bagaimana memahami orang lain, bagaimana memaksimalkan diri kita. Dan itu selalu bermuara kepada kasih sayang. Dan orang yang berkasih sayang, orang yang memiliki kasih sayang, orang yang paling mudah dalam berkomunikasi. Jadi dalam keluarga itu perlu juga seharusnya saling dekat satu sama lain ya Pak. Iya. Sehingga komunikasi itu bisa berlangsung dan menyenangkan. Iya. Dan mungkin pertimbangan lain apa lagi Pak yang harus kita pertimbangkan sehingga komunikasi ini boleh berjalan dengan sebaik-baiknya. Iya, jadi dalam keluarga itu, ini yang saya selalu tekankan di setiap seminar saya, bahwa ketika kita berkomunikasi, kita harus menekankan kasih. Kasih itu mencakup kedekatan dan kebersamaan. Banyak orang dekat tetapi tidak merasa bersama. Ya kan? Jadi di sini sifat inklusif itu perlu. Lawan dari inklusif itu adalah eksklusif. Ya. Jadi ciri-ciri bahwa kita sudah melakukan komunikasi keluarga dengan yang baik. Ketika kita melihat anggota keluarga kita merasa bahwa saya bagian dari dia. Ya. Papa mama saya adalah bagian dari saya. Ketika saya melihat mereka, saya merasa disayang, saya merasa bahagia. Gelombang otak saya turun menjadi gelombang otak alfa terjaga dan merasa nyaman dan sebagainya. Seperti itu. Tapi kalau sudah misalnya melihat orang tua dan udah takut duluan, nah ini berarti ada unsur, ada indikasi ya bahwa kedekatan dan kebersamaan itu tidak terjalin. Kalaupun dianggap terjalin, tidak sampai meresap sampai dalam. Nah ini yang harus diwaspadai. Zaman sekarang ini Pak banyak anak-anak juga ya mungkin kalau kembali ke belakang banyak juga anak-anak muda merasa takut ya bicara dengan orang tuanya. Padahal ini sangat penting. Ada juga orang tua sepertinya untuk menjaga wibawanya membatasi pembicaraannya dengan anak-anak. Padahal ini komunikasi dalam keluarga sangat penting. Kalau kita lihat benefitnya, mungkin Pak Ruben kasih benefitnya sehingga jangka panjang, sehingga komunikasi keluarga ini menjadi sangat yang penting. Silakan Pak Ruben. Iya. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa di dalam keluarga, poin yang paling penting itu adalah kasih yang terwujud dalam kedekatan dan kebersamaan. Nah, kalau misalnya
di antara keluarga itu ada ketakutan untuk berbicara, mengungkapkan jati diri, itu suatu indikasi yang luar biasa bahwa sebenarnya di keluarga itu tidak dekat satu sama yang lain. Oh gitu ya. Seperti itu. Nah, banyak orang yang mengeluh ke saya, iya saya agak berat berkomunikasi dengan bapak saya karena bapak saya itu orangnya pendiam dan tegas. Sebenarnya kalau kita berbicara soal kasih, kasih itu kan merangkum semua orang. Betul. Dalam arti apapun latar belakang orang tua kita, apapun karakter anak-anak kita, tidak ada alasan, pasti bisa dekat. Ya. Jadi itu bukan suatu alasan untuk tidak dekat satu sama yang lain. Karena kalau kita kembali dari sudut pandang public speaking, sebenarnya kemajemukan itu, apa yang menjadi ancaman itu sebenarnya potensi luar biasa untuk dekat. Kenapa? Karena saling memperkaya. Ya. Contohnya ya, saya orangnya ini tipe sanguin, jadi saya suka ceria di mana-mana seperti itu. Nah, kalau saya ketemu sahabat saya yang pendiam, saya juga mungkin awalnya kalau saya tidak mempelajari komunikasi, saya merasa kok agak berbeda dan kurang nyaman. Tetapi kalau kita sikapi justru menyenangkan. Kenapa? Karena kita menemukan satu pribadi baru yang enak dieksplor. Kita belajar untuk memahami orang lain. Dan ketika kita belajar perbedaan ini, makin mudah kita menjangkau orang di luar. Karena dalam kuadran personality seseorang kan terbagi 4. Ya. Nah, manusia terbagi 4. Jadi artinya ketika kita melihat adik kita yang mungkin berbeda kepribadian dengan kita tidak boleh membenci. Karena di luar yang seperti itu banyak. Bayangkan kalau misalnya saya seorang sanguin, orang suka ceria, tidak menyukai orang yang pendiam. Maka di luar itu pasti pergaulan saya agak kesulitan. Karena kemungkinan besar saya mendapatkan orang pendiam di luar. Jadi boleh dikatakan keluarga itu sebenarnya semacam laboratorium bagaimana berbuat kasih. Jadi kalau kita dekat dengan keluarga kita, komunikasi kita lancar, kita sanggup mengekspresikan kasih yang Tuhan berikan, maka di luar itu akan menjadi semakin mudah. Itulah sebabnya banyak ya penjahat-penjahat kriminal berkelas dunia itu ketika mereka membuat kejahatan luar biasa, dunia kaget. Ya, setelah diteliti itu karena komunikasi di keluarga tidak dekat. Salam, kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry, adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam, apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter, maupun perawat, untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Di ASI ini kita dapat juga berbagi pengalaman pada sesama, bagaimana pekabaran ini dapat sampai kepada orang lain, dan kita dapat juga membagikan kepada sesama dan komunitas kita perkembangan dunia usaha, pelatihan, kesempatan usaha, sehingga kemajuan dan peluang usaha dapat dibahas bersama untuk kemajuan anggota ASI. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Penting ya, ada dampaknya juga kepada anak-anak kalau kita tidak mempunyai komunikasi yang baik di dalam keluarga. Nah, mungkin Pak Ruben kita fokus juga kepada apakah kita harus mempunyai teknik tertentu berbicara kepada jika anak kita masih kecil, remaja, setelah dewasa, sehingga komunikasi antar kita dengan anak-anak maupun anak-anak dengan orang tua menjadi lebih baik. Mungkin Pak Ruben bisa kasih gambaran kepada kita. Iya, jadi bagaimana manusia bisa berbicara? Sebenarnya kita berbicara itu karena kita punya informasi yang ingin kita bagi. Dan itulah dasar manusia. Dasar manusia itu kan dia makhluk sosial. Jadi informasi yang miliaran informasi yang masuk di otak kita itu modal kita berbicara. Nah, itu akan diolah oleh otak. Jadi bagaimana untuk bisa memahami orang lain, membuat orang lain menyenangkan, kita harus mempelajari dulu otak itu seperti apa. Karena ini dasar kita berbicara. Makanya banyak orang kalau
kualitas berbicaranya tidak bagus, seringkali katakan ngomong kok tidak pakai otak. Ya, Iya, karena memang sesungguhnya berbicara itu pakai otak. Nah, betul. pemetaan otak, kondisi otak yang alamiah, inilah dasar kita untuk bisa mendekati atau menciptakan suatu komunikasi antar personil dalam keluarga. Nah, berbicara soal usia. Nah, menurut penelitian, anak yang baru lahir, ya, balita dan sebagainya, itu memiliki serabut otak yang sangat padat. Jadi rame. Kemudian seiring dengan waktu, 6 tahun ke atas, 7, serabut itu mulai putus. Oh, oke. Mulai putus. Tetapi putusnya ini bukanlah kabar buruk. Mhm. Karena putusnya ini akan membentuk suatu pola. Membentuk suatu pola yang akhirnya membuat otak itu terbentuk dan berkualitas tinggi di saat usia dewasa. Nah, antara anak yang punya serabut otak yang begitu banyak dengan orang yang sudah terbentuk di usia dewasa, ada yang disebut masa remaja. Oke. Nah, inilah banyak orang yang mengatakan masa remaja itu masa yang dimana orang mencari identitas. Nah, inilah sebenarnya dasar yang sederhana. Ya. Walaupun otak itu rumit, tetapi inilah dasar sederhana bagaimana kita menciptakan komunikasi di keluarga berdasarkan usianya misalnya. Nah, anak-anak. Anak-anak itu adalah anak-anak yang polos, Iya. ya, dunia yang penuh keriaan. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan anak-anak, kita harus pikirkan tentang dunia mereka. Jadi kita berhadapan dengan anak-anak sebenarnya tidak boleh kita memarahi. Kita harus merangkul dengan penuh kasih sayang. Karena otaknya itu masih serabut, dia harus diputuskan dalam format yang lebih bagus, ya, dalam arti dia harus dilimpahi kasih sayang untuk berikutnya nanti dia tercetak menjadi anak yang penuh kasih sayang. Nah, banyak kesalahan orang tua nih, misalnya anak kecil pecahin gelas, dimarahlah anak itu. Nah, Iya. mungkin orang tua merasa bahwa wajar dong saya memarahi anak Iya. saya, dia kan membuat kesalahan. Betul. Betul. Tetapi harap diingat, anak kecil dia belum bisa menghubungkan logika antara saya pecahin gelas Ya. dengan hukuman. Mhm. Ada bahayanya, Pak, Mhm. ketika kita memarahi anak-anak. Nilai mendidiknya itu tidak ada karena mereka tidak berpikir, ya, belum, logikanya belum jalan betul, tetapi sakit hatinya tuh terekam sampai usia dewasa. Betul. Dia akan Makanya ingat terus ya. akan ingat terus dan itu masuk ke alam bawah sadarnya, akhirnya membentuk pribadinya di saat usia dewasa. Jadi saran saya ketika kita berkomunikasi dengan anak-anak, kita rangkul mereka. Nah, bagaimana kalau mereka melakukan kesalahan? Nah, inilah tugas orang tua. Jangan menciptakan suatu kondisi di mana anak-anak itu bisa melakukan kesalahan yang dia tidak sadari. Karena dunianya dunia keceriaan. Misalnya nih, banyak orang tua tidak sadar di rumahnya tuh banyak sekali perabot-perabot pecah. Ya. Ini secara dunia pendidikan tuh tidak bagus. Karena akhirnya anak serba dilarang, serba dilarang. Lebih baik kita buatkan anak tempat yang aman, dia bisa mengekspresikan dirinya. Supaya dia tidak melakukan kesalahan dan dia tidak dimarahi. Seperti itu. Nah, itu kurang lebih. Jadi kita harus makanya dunia anak-anak itu dunia yang bagus buat orang dewasa. Karena kita diajari untuk bagaimana bersuka cita dengan hal-hal sederhana. Karena sukacita ini juga banyak membantu otak. Banyak orang terlalu complicated, terutama orang dewasa. Selalu berpikir bahwa bahagia itu setelah saya punya mobil mewah, setelah saya punya jabatan direktur dan sebagainya. Tetapi dengan dunia anak-anak kita tahu bahwa ternyata hal kecil bisa membuat kita bahagia. Nah, inilah perlunya kita berkomunikasi yang baik dengan anak-anak kecil. Nah, bagaimana dengan remaja? Iya. Remaja ini logika sudah mulai terbentuk. Betul. Nah, jadi kita memberi kesempatan mereka untuk mencari jati dirinya. Jadi komunikasi dengan remaja itu lebih cenderung ke mendidik. Jadi orang dewasa itu edukator buat dia. Jadi, nah disinilah perlunya juga keluarga itu harus punya wawasan yang luas. Orang tua punya kepekaan. Kira-kira anak saya ini dia punya tren kemana? Bagaimana tentang kepribadiannya? Apakah dia masuk sanguin yang suka ceria? Apakah lebih pendiam, melankolik? Atau gak keras, kolerik? Atau lebih tenang, flegmatik? Kenapa? Karena dengan kita mengetahui itu, kita bisa memberikan komunikasi yang bersifat edukasi kepada mereka tanpa harus memaksa mereka jadi orang lain. Ya. Karena ini masa remaja itu masa persimpangan. Betul. Ya kan, sekali dia salah terus. Nah, disinilah perlunya. Dan banyak sekali orang tua mau lepas tanggung jawab. Ketika anaknya salah di usia remaja, mereka pikir, oh bukan saya. Padahal sebenarnya saya. Kenapa? Karena yang paling dekat dengan orang tua itu harusnya orang tua. Jadi komunikasi pada anak-anak yang iya. terdekat.
adalah orang tua. Betul sekali. Jadi remaja ini kita harus berkomunikasi lebih intens. Maksudnya adalah supaya mereka tahu diri mereka siapa dan kita bisa arahkan. Karena anak-anak remaja ini sensitif. Ya, gampang tersinggung karena itu dia. Fisiknya udah dewasa tapi kadang pikirannya masih berbaur karena transisi seperti itu. Nah, contoh lagi saya melihat banyak orang tua bentrok sama anaknya hanya karena tidak saling memahami. Saya pernah melihat anak remaja dimarahi hanya karena pecahin gelas misalnya. Ya, orang tua lupa kalau anak-anak itu baru memiliki tubuh dewasa itu baru berapa tahun. Mereka perlu mempelajari tubuhnya. Jadi 3 tahun yang lalu mungkin tangannya sepanjang ini karena hormon, tiba-tiba dalam tempo 2-3 tahun udah mendekati tubuh dewasa. Dan ini secara motorik perlu latihan. Jadi makanya coba tanya remaja. Dan saya pun ketika masa remaja saya kadang bingung. Saya tidak bermaksud pecahin gelas kok gelasnya pecah misalnya. Nah ini kan kalau orang tidak memahami, yang ada orang tua akan marah-marah gitu kan. Seolah-olah anak tuh kurang ajar. Anak juga yang tidak bermaksud memecahkan gelas juga berpikir, kok saya dibenci gitu. Dan akhirnya mempengaruhi karakter anak tersebut setelah dewasa. Nah, bagaimana dengan orang dewasa? Nah, ini dia. Orang dewasa nih kan pribadinya sudah terbentuk. Betul. Jadi di sini lebih cenderung ke menghargai dan menghormati. Ya, jadi jangan kita melihat hanya karena orang dewasa itu belum memiliki karir yang bagus, terus kita memperlakukan lu nggak ada apa-apanya gitu. Begitu. Dan ini bisa kita terapkan loh bukan cuma di keluarga tapi di gereja. Jadi asas kebersamaan. Kita harus ingat bahwa Kristus mati untuk semua orang. Betul. Dalam arti apapun dia, walaupun mungkin masih merintis karir, tapi dia sudah pribadi yang dewasa, kita harus menghormati sama seolah-olah dia sudah mencapai karir yang cemerlang. Jadi proses-proses komunikasi ini yang membuat kualitas itu menjadi sangat tinggi. Dan perlu kita ingat, ini nih, kalau kita renungkan apa yang saya jelaskan ini sebenarnya cara Kristus memperlakukan kita. Betul. Dia memperlakukan kita sesuai kebutuhan kita, seolah-olah orang lain itu tidak ada, hanya kita yang ada di dunia. Dan yang paling penting, Yesus bisa memahami siapa diri kita, apapun latar belakang kita. Terima kasih Pak, luar biasa. Ya. Jadi ini Pak mungkin supaya jangan terjadi kesalahpahaman, karena komunikasi itu bisa timbul ada salah paham satu sama lain. Apa sih yang sebaiknya kita lakukan Pak, supaya kita jangan terjadi salah paham ini satu sama lain? Iya. Pak Ruben. Ini mungkin sesuatu yang sering kali berulang saya katakan, tetapi kata kunci dari setiap jenis komunikasi itu adalah kedekatan. Dan kita sebenarnya tidak perlu repot ya berbicara komunikasi dalam keluarga. Karena secara alami keluarga itu kita dekat. Betul. Jadi kalau sampai ada orang yang merasa tidak dekat dengan anggota keluarganya, saya pikir ini agak anomali, aneh seperti itu. Karena kita terlahir dalam kedekatan, ya kan, ada hubungan darah dan sebagainya. Jadi tidak sulit sebenarnya. Tinggal kita dekat dan berusaha berkomunikasi, menceritakan siapa diri kita tanpa harus dihakimi dan menghakimi. Ya, jangan sampai hanya karena lihat adik kita yang begitu ceria dan kebetulan kita ini pendiam, terus kita menganggap kamu tuh aneh. Nggak bisa, itulah dia. Keanehannya dia tanda kutip 2 bisa memperkaya sang kakak. Demikian juga sang kakak yang pendiam juga bisa memperkaya sang adik. Begitu juga orang tua ke anak, anak ke orang tua, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, yang perlu kita perhatikan supaya kesalahpahaman ini jangan terjadi adalah bagaimana kita memahami kepribadian seseorang. Ini memang kalau dalam ilmu psikologi, ilmu public speaking juga membahas ini, itu akan rumit memang. Tetapi bukan berarti tidak bisa dijabarkan dengan sederhana gitu. Karena sesungguhnya manusia itu kan yang seperti saya katakan tadi itu terbagi 4. Ya, ada yang namanya sangat ceria ya, yang orang bilang sanguin. Ada yang kolerik, keras gitu, ada yang pragmatik, tenang, dan ada yang sedikit halus, melo ya, melankolik seperti itu. Nah, kita lihat aja di situ, kira-kira di mana. Nah, dengan kita membaca sedikit buku tentang itu, kita udah bisa paham. Dan bagusnya lagi, ternyata kepribadian manusia itu juga ada yang merupakan variasi. Jadi dengan memahami dasar-dasar ini kita bisa berimprovisasi, berpikir, oh ternyata dia ini dominan sanguin. Oh berarti saya harus
bisa memahami kenapa dia begitu banyak cerita lucunya, ketika di depan umum begitu ceria, sehingga saya lihatnya malu, dia kok malah menikmati. Jadi bisa saling memahami seperti itu. Jadi dengan pemahaman seperti itu kita tidak merasa bisa menghakimi orang lain, tetapi yang ada bahwa kita menganggap bahwa keluarga kita itu adalah suatu karunia yang luar biasa, apapun latar belakangnya, apapun kondisi dari kepribadian dia. Salam pemirsa. Kami dari ASI Jakarta mengundang semua anggota ASI Jakarta untuk berpartisipasi dalam memberikan pekabaran ini kepada semua orang. Jika saudara mempunyai pengalaman yang menarik di dalam mengabarkan kebenaran ini kepada orang lain, kami mengundang untuk menghubungi ASI Jakarta sehingga kita boleh rekam semua pengalaman yang menarik ini dan boleh kita siarkan melalui saluran TV DKI Conference. Dengan demikian maka kesaksian itu boleh didengar dan dilihat orang lain. Sehingga orang lain juga boleh tertarik untuk ikut aktif di dalam mengabarkan kebenaran ini. Kunjungi website kami ASI Jakarta dan kirimkan semua apa yang menarik yang boleh kita beritakan di dalam pekabaran ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam. Ya. Memang kalau kita lihat bahwa setiap individu itu unik ya Pak, ya, tidak sama. Sehingga kalau kita bisa memahami karakter dari orang tersebut, sehingga kita pun dengan mudah bisa berkomunikasi dengan baik. Sehingga komunikasi yang efektif bisa terjadi. Mungkin Pak kita juga perlu tahu ya, apakah di keluarga ini komunikasi sudah berjalan baik atau belum? Bagaimana kita untuk melihat itu? Sehingga mungkin pemirsa di rumah juga bisa mencek apakah di keluarga kami sudah bagus belum komunikasi. Silakan Pak Ruben. Iya, ini pertanyaan yang menurut saya sangat berkualitas tinggi ya. Kenapa? Karena kita berusaha melacak jangan-jangan ada kesalahan nih, sampai terjadi ketidakdekatan. Nah, salah satu indikasi yang paling utama, tanda yang paling utama komunikasi keluarga itu lancar adalah kenyamanan. Jadi tesnya sederhana aja. Tanyakan diri kita, gimana ketika saya melihat bapak saya? Apakah saya nyaman? Apakah saya begitu melihat saya langsung histeris kemudian memeluk beliau dengan mengatakan, "Papa, I love you so much." Ataukah ya papa datang kemudian diam, takut atau salah tingkah seperti itu. Demikian juga ketika ketemu orang tua, ibu misalnya, bagaimana reaksi kita? Apakah kita langsung hati berbunga-bunga, ataukah ada ketakutan? Atau kita menghindar? Nah, masuk kamar tidur begitu. Atau mungkin juga ada yang tersamar, enggak kok, enggak ada apa-apa, saya sayang papa, saya sayang mama, cuman malas aja. Ini juga yang menunjukkan bahwa ada yang salah. Walaupun kita mengatakan tidak ada apa-apa, tetapi itu indikasinya ada yang salah. Karena kadang kesalahan itu tidak disadari. Nah, jadi itu aja kita lihat. Nah, begitu juga hubungan adik dengan kakak. Ya, bagaimana ketika saya melihat adik saya, apakah ini mendorong saya menjadi kakak yang berkasih sayang, ataukah saya jengkel? Nah, begitu juga adik. Apakah ketika saya melihat kakak saya timbul rasa hormat, ataukah yang timbul adalah suatu image yang mengerikan? Kakak saya adalah seorang diktator, suka memaksa ini itu, sehingga si adik ketakutan. Nah, ternyata menurut riset ini banyak yang terjadi. Banyak orang takut dengan anggota keluarganya. Dan itu indikasinya kuat bahwa memang sudah terjadi kesalahan dalam berkomunikasi. Luar biasa. Ini jelas banget. Jadi pemirsa di rumah bisa juga mencek di keluarga masing-masing apa yang terjadi. Mungkin dengan komunikasi yang baik, maka ini bisa diperbaiki satu sama lain di dalam keluarga. Mungkin Pak Ruben kita kasih pemirsa tips-tips yang bisa kita gunakan, biar pemirsa gunakan di rumah tangga, sehingga komunikasi itu boleh terbentuk dengan baik di dalam keluarga. Silakan Pak Ruben. Jadi dalam ilmu public speaking sendiri, banyak orang salah paham. Mereka selalu berpikir ilmu public speaking itu adalah ilmu berbicara. Padahal ilmu public speaking itu adalah ilmu mendengar. Ya, jadi pembicara yang profesional hanya bisa jadi pembicara profesional kalau dia juga pendengar yang profesional. Jadi kata kunci supaya keluarga itu bisa bagus ya
kata mendengar. Ya seperti saya katakan tadi, Anda boleh berbicara 1 kali, tapi saya sarankan mendengar 4 kali. Karena kalau kita mengomentari sesuatu yang kita tidak tahu hanya karena kita jarang mendengar, itu justru sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi yang saya pertama tekankan adalah mendengar. Mau mendengar. Mau mendengar. Apakah itu suara dari anak? Iya. Apakah suara itu dari istri? Iya. Atau dari suami? Kita Ya. mau mendengar. Mendengar. Karena banyak orang begini. Kenapa orang tua nggak mau mendengar anaknya? Dia kan masih muda. Pengalaman di rumahnya nggak ada apa-apa. Ya padahal kan zaman kita berbeda. Begitu juga kadang anak karena mungkin sudah punya sekolah yang tinggi mengatakan, orang tua saya memang, tetapi kan pemikirannya itu sudah tidak update lagi. Jadi saya tidak wajar kalau saya tidak terlalu mendengar. Nah ini juga salah. Jadi harus diseimbangkan dengan kebijaksanaan. Jangan-jangan nanti anak-anak lebih suka main game di komputer daripada mendengar dari abangnya atau adiknya ataupun orang tua. Ya padahal mendengar itu banyak keuntungan dari mendengar. Pertama, kita dapat informasi. Walaupun itu dikatakan informasi yang tidak up to date, tetapi kita bisa membandingkan, ya kan? Karena dari kesalahan kan kita bisa juga belajar tentang kebenaran. Oh, seperti ini yang benar. Kemudian dengan kita mendengar, orang yang berbicara akan merasa dihargai. Bayangkanlah kalau semua anggota keluarga itu merasa dihargai. Bukan main bahagianya keluarga itu. Jadi kata kunci ya yang harus kita dengarkan adalah mendengar. Nah, kedua nih, kita harus dekat. Nah, ini dia. Jadi biar juga kita saling mendengar, tetapi kalau kita tidak dekat satu sama yang lain kan impact-nya susah gitu. Sama dengan api kan, kita membutuhkan panas. Tetapi walaupun itu api itu panas, tapi kalau dia jauh dari kita, efek panasnya tidak terasa. Jadi kedekatan. Tetapi biar juga dekat, tapi kalau tidak mau mendengar, masalah juga. Karena banyak orang nih tinggal serumah gitu misalnya. Tetapi yang kakak nggak mau mendengar, adik nggak mau mendengar, akhirnya yang terjadi adalah perseteruan. Nah kemudian ini mungkin yang patut direnungkan. Bagaimana menciptakan kedekatan itu? Nah ini menurut penelitian nih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menciptakan kedekatan. Pertama, ya makan bersama. Nah ini menarik sekali karena kalau kita belajar ilmu-ilmu terbaru dari pakar-pakar ilmu dunia tentang perkembangan otak dan bagaimana mencetak anak menjadi lebih baik, ternyata pendidikan terbesar itu bukan di sekolah, tapi di meja makan. Nah, kenapa? Kenapa ini bisa dijabarkan? Karena ketika kita makan, di situ ada kedekatan satu sama yang lain. Dan yang paling penting, makan itu sesuatu yang nikmat. Bayangkanlah kalau kita menikmati sesuatu yang nikmat, di dekat orang yang kita kasihi. Luar biasa. Ini yang sebenarnya mencetak sehingga anak tuh bisa sukses di sekolah. Jadi jangan dibalik ya, jangan dibalik bahwa sekolah itu membuat anak-anak itu sukses, tidak. Tetapi cetakan di rumah ini, kebersamaan ini membuat orang jadi sukses. Jangan sampai orang tua ngasih uang jajan aja udah makan di luar saja. Seperti itu. Makanya ada istilah yang namanya quality time. Nah, kenapa namanya quality time? Memang karena waktu kebersamaan itu sesuatu yang berkualitas tinggi. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah bagaimana menciptakan tradisi keluarga. Nah, kenapa saya menekankan tradisi ini? Karena setiap karakter keluarga itu beda-beda. Jadi kita tidak boleh memaksa hanya karena kita membaca, kedekatan keluarga bisa ditemukan di saat kita berlibur ke pantai. Belum tentu keluarga Anda senang pantai. Jadi ciptakanlah tradisi keluarga yang memang sesuai dengan kebutuhan. Demi kebersamaan. Contohnya di keluarga saya di Makassar ya. Jadi keluarga saya itu senang makan. Nah kebetulan om saya punya kebun. Maka om saya ini bilang, oke, pas kebun jagung udah matang semua silahkan datang. Dan kita itu tradisi hampir setiap tahun. Tapi akhirnya juga karena kebunnya sudah nggak ada jadi kesempatan itu hilang lagi. Tapi yang saya bisa rasakan bahwa dengan adanya tradisi keluarga seperti itu memang kedekatan satu sama lain menjadi dekat. Sangat dekat. Karena keriaan itu dinikmati karena mungkin jarang ya berkumpul dengan sepupu, dengan om dan tante, seperti itu. Ini bisa menimbulkan nilai-nilai di dalam keluarga itu. Yang semuanya anggota keluarga saling menghormati dan menyukainya. Dan menyukai. Nah kemudian juga ini yang banyak dilakukan orang-orang di negara maju, liburan bersama. Ya, liburan bersama, liburan itu secara umum dia menurunkan gelombang otak ya, menjadi gelombang alfa terjaga. Ini artinya kita tuh rileks. Nah, bayangkanlah di saat kita rileks, kita kumpul dengan keluarga curhat,
kita menangkap semua informasi dengan bagus. Kita pun juga curhat, semua keluarga kita memahami. Yang terjadi adalah satu, kebersamaan, kedua, saling memahami, ketiga, kasih itu saling menguat di keluarga itu. Dan bisa ditebak, di mana saja kasih bertumbuh, di situ pasti ada kebahagiaan. Luar biasa. Demikian pemirsa diskusi kita dalam inspirasi motivasi kali ini mengenai pentingnya komunikasi di dalam keluarga. Kami berharap bahwa diskusi kali ini dalam inspirasi dan motivasi memberikan suatu inspirasi baru kepada pemirsa. Sehingga ini menimbulkan sesuatu kebaikan dan berkat bagi keluarga dan bagi semua kita. Sebelum kami tutup acara ini, kami akan berdoa. Dan kita semua berdoa yang dipimpin oleh Saudara Ruben. Silakan, Pak. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang mengasihi kami dengan mengaruniakan kasih dalam hidup kami. Kami telah membahas pentingnya komunikasi dalam keluarga. Biarlah Engkau memberkati keluarga kami, Tuhan. Memberi pemahaman kepada kami semua bahwa kebersamaan dan kasih itu penting. Sehingga ketika kami melaksanakannya, Tuhan, maka kami disanggupkan oleh kuasa surgawi untuk bisa mengasihi satu sama yang lain. Dan akhirnya ketika kami keluar di luar Tuhan, maka orang-orang dunia ini bisa melihat bahwa kami adalah sekumpulan umat-Mu yang bisa mengasihi, bisa menjadi obat buat dunia yang terluka ini. Biarlah Engkau memberkati kami dalam setiap pergumulan hidup kami. Kalaupun ada kesalahan yang terjadi dalam keluarga kami, mungkin komunikasi yang tidak berjalan lancar, biarlah Engkau mengampuni. Dan biarlah kami belajar dari pengalaman ini, supaya ke depannya Tuhan, kami memiliki hubungan yang luar biasa, hubungan yang berkualitas dengan anggota keluarga kami yang Kau telah berikan sebagai anugerah yang begitu luar biasa. Terima kasih atas segalanya. Terima kasih karena Engkau berkati kami dan mengampuni kami. Kami berdoa kepadamu Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih, Pak.